Hai guys, selamat pagi. Hari ini saya mau sharing tentang sedikit firman Tuhan yang saya harap bisa memberkati kehidupan kalian. Saya mau bicara tentang kematian. Sepertinya kata itu sesuatu kata-kata yang wow, dihindari oleh banyak orang. Dan kalau bisa nih, kalau orang lagi sakit mau mati, dia akan menghabiskan begitu banyak uangnya, no problem. Dia akan mengambil beberapa cara atau langkah untuk dia bisa mengembalikan nyawanya. Dan itulah manusia, dia tidak mau mengalami suatu kematian, karena menurut dia apapun usaha akan saya lakukan untuk give it back my soul, untuk mengambil kembali jiwa saya. Dan apakah Anda tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang merasakan hal yang sama dengan kita. Saat kita merasa suatu kehilangan, bagi teman-teman yang mempunyai anak, mungkin yang pernah mempunyai anak akan merasa sangat kehilangan. Jika anak kita itu meninggal, kita akan melakukan banyak cara untuk mendapatkannya kembali seandainya bisa, dan usaha apapun akan kita lakukan, right? Dan seperti itulah Bapa di surga. Karena kejatuhan manusia pertama yang adalah Adam dan Hawa, ketika saat itu dia jatuh ke dalam dosa, hati Allah hancur. Dan dia, Allah yang kekal itu, mempunyai suatu rencana bagaimana saya bisa mengambil kembali anak saya. Karena dosa adalah suatu hal yang tidak bisa bersama dengan kekudusan. Itu sebabnya Allah adalah kudus dan dia tidak bisa bercampur dengan dosa. Itu ada suatu keterpisahan, dan harus ada suatu keterpisahan antara Allah dan manusia sejak saat itu. Dan manusia kehilangan gambar Allah sepenuhnya. Ketika Allah mengirimkan nabi-nabinya yang terdahulu, yang ada di dalam perjanjian lama, untuk menceritakan tentang dia, tentang Allah yang adalah kasih, pengampunan, keselamatan, sepertinya nggak ngerti-ngerti gitu ya, seperti menjelaskan warna biru bagi si buta. Itu sebabnya Allah perlu turun sendiri, Allah harus turun sendiri untuk memulihkan gambar itu, yaitu melalui anaknya, atau Yesus Kristus Tuhan. Dan ketika saya membaca kitab suci, baik di dalam Quran atau di dalam Injil, bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalamullah atau kalimatullah, yang adalah firman Allah yang disampaikan kepada malaikat untuk disampaikan kepada Maria, itulah bayi Yesus. Allah sendiri adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang, wow, Allahnya orang Kristen itu 3 ya, I think bukan begitu pengertiannya teman-teman. Karena Allah itu adalah firman dan roh. Dia turun ke dalam dunia untuk melakukan suatu karya, yaitu karya penebusan atau karya pembebasan atau karya penyelamatan umat manusia dari kematian kekal. Yang itu yang disebut utusan. Jadi bukan seperti saya mengutus adik saya beli Indomie, ada kepala saya, ada kepala adik saya. Bukan begitu pengertiannya. Jadi ketika saya membaca Al-Quran, saya tersentak, terkaget gitu ya. Karena apa? Ketika saya membaca Al-Quran, di situ derajat Isa Al-Masih disetarakan dengan Allah. Bukankah Allah itu yang hanya satu-satunya oknum, satu-satunya pribadi yang bisa mengembalikan dari hidup kepada mati, dan bisa membatikan dari mati kepada hidup. Hanya satu saja yang dia bisa katakan. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi hanya Allah aja yang bisa. Dan itulah Isa Al-Masih mendapat julukan di dalam Al-Quran terkemuka di dunia dan di akhirat. Waktu itu saya masih berpikir bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan nabi, halnya nabi. Tapi ketika saya merenungkan setiap perkataannya yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab, saya mulai menyadari bahwa kun fayakun, atau apa yang keluar dari mulut Allah itulah yang jadi.
Seperti saat Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, dia tidak mengambil Lazarus, dia cuma bilang, Lazarus bangkitlah, dan dia bangkit. Ketika Yesus berkata kepada si buta, hari ini juga engkau akan bisa melihat, maka dia akan melihat. Ketika Yesus berkata kepada sang perwira yang anaknya meninggal, waktu itu dia bilang, Tuhan, anakku meninggal, tapi katakan sesuatu kepadaku, maka itu yang akan terjadi. Waktu itu Yesus bilang kepada perwira itu, anakmu sembuh. Dan saat itu ketika perwira itu pulang, anak itu kembali sembuh dan kembali hidup. Dan seperti itulah yang disebut dengan kun fayakun atau firman Allah yang jadi. So, ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita akan memahami karya Dia, karya yang Dia lakukan, bahwa kematian tidak bisa lagi menguasai kita orang-orang percaya. Karena apa? Karena Tuhan sendiri sudah turun membawa kita dari maut kepada hidup itu sendiri. Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus pernah ke neraka, oh iya, saya katakan karena kematian itu adalah neraka. Lihat bagaimana sakitnya ketika peristiwa kayu salib, penyiksaan yang begitu dalam, cambuk-cambuk dan begitu darah yang bercucuran, dan ketika Tuhan Yesus harus memikul salib yang begitu berat dan cambukan yang saya tidak bisa membayangkan betapa hancurnya jiwa Dia, raga Dia. Tetapi Dia Allah yang rela merelakan dirinya. Dia tidak mau anaknya yang dihukum. Dia tidak mau kita yang ada di dalam neraka. Tapi Dia sendiri yang turun ke dalam neraka untuk membawa kita kembali kepada surga, kepada hidup yang kekal. Untuk memulihkan gambaran Allah di dalam diri kita, bahwa Allah adalah Bapa kita yang semula. Jadi kematian bukan suatu hal yang mengerikan di dalam Tuhan, teman-teman, karena di dalam Tuhan kematian adalah suatu keberuntungan atau suatu mahkota untuk memulai hidup yang baru bersama Dia di sorga. Sekian teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati.